Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Prodi PAI semester 1 unit 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam studi sejarah peradaban Islam dengan materi kuliah iaitu Peradaban Islam pada masa pembaharuan di Mesir yang beranggota saya sendiri Intan Raudatun Nisa, teman saya Rauzatul Zannah dan Zahlia Nur. Pembaharuan Islam di Mesir. A. Latar belakang. 1. Mesir sebelum datangnya Napoleon. 2. Ekspedisi Napoleon ke Mesir. 3. Ide-ide Napoleon. B. Tokoh-tokoh dan pembaharuannya. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. 2. Al-Tahtawi. 3. Jamaluddin Al-Afghani. 4. Muhammad Abduh. 5. Rashid Ridha. 6. Taha Hussein. C. Kesimpulannya. A. Latar belakang. Mesir sebelum datangnya Napoleon. Mesir adalah suatu wilayah yang subur yang menjadi rebutan para pengusaha di zaman itu. Letak strategis Mesir tepatnya di daerah Bulan Sabit yang menjadi daerah perlintasan sang dagang Hindia dan Eropah melalui Laut Merah. Ekspedisi Napoleon ke Mesir. Mesir yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Utsmani dapat dikuasai oleh Napoleon dengan alasan ekspedisi. Niat Napoleon untuk menjajah Mesir terbaca oleh pemikir bangsa itu. Untuk kemudian mereka mengadakan pendekatan kepada Napoleon sehingga akhirnya kedatangan Napoleon menjadi amat berarti bagi masyarakat Mesir. Sebagai titik awal dari perkembangan pemikiran untuk memperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya telah dilupakan. Ide-ide Napoleon. 1. Sistem pemerintahan republik. 2. Ide regalitarian atau persamaan hak dan ikutsertakan rakyat dalam pemerintahan. 3. Ide kebangsaan yang terkandung dalam maklumat Napoleon bahawa orang Perancis adalah suatu bangsa atau nation. 1. Muhammad Ali Pasha. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari tahun 1765 di Kafala, Albania di Yunani, dekat dengan pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dia adalah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Sejak kecil ia memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ide-ide dari Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, di bidang militer, membentuk Nizam Ijadid yang merupakan model baru angkatan bersenjata Muhammad Ali Pasha. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Ia memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, penanaman kapas, mendatangkan sekolah pertanian. Tanah Mamluk dirampas oleh pemerintah, begitu pula tanah orang kaya di Mesir. Muhammad Ali Pasha menganggap bila tanah rakyat sudah dikuasai, akan terjadi pengelolaan tunggal pertanian yang merupakan tulang punggung pertanian Mesir pada saat itu. Muhammad Ali Pasha ingin memonopoli perdagangan di negerinya pada saat itu. Yang ketiga, bidang pendidikan. Mendirikan Kementerian Pendidikan tahun 1815 yang sebelumnya tidak dikenal. Beberapa sekolah moden seperti Sekolah Militer tahun 1815, Sekolah Teknik tahun 1816, Sekolah Kedokteran tahun 1827, Sekolah Apoteker tahun 1829, Sekolah Pertambangan tahun 1837, Sekolah Pertama tahun 1836, Sekolah Penerjemahan tahun 1836.
Tokoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rozatul Zannah dan Zahlia Nur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Raudatun Nisa. Tokoh yang kedua yaitu Al-Tahwi. Al-Tahwi, Rifa Al-Tahwi adalah seorang penulis, guru, penerjemah, egiptologis, dan intelektual Renaisan Mesir. Tahtawi adalah salah satu sarjana Mesir pertama yang menulis tentang budaya Barat dalam upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemahaman antara peradaban Islam dan Kristen. Ide-idenya yaitu yang pertama, umat Islam harus dinamis dan meningkatkan sifat statis. Yang kedua, pengembangan ilmu modern di setiap bidang. Yang ketiga, penyertaan pendidikan kepada kaum wanita. Yang keempat, pengembangan potensi pada sektor ekonomi. Tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Biografi Jamaluddin Al-Afghani, kelahiran 1838, Asadabad, Afghanistan. Meninggal 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki. Tempat pemakaman Universitas Kabul. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Said Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Said menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ide-ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yang pertama yaitu kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, menghadapi perkembangan zaman harus membuka pintu ijtihad. Yang ketiga yaitu corak pemerintahan yang bersifat otokrasi diubah menjadi demokrasi. Yang keempat, persatuan umat Islam harus dipersatukan kembali. Yang kelima, dari segi intelektual tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delitanil 1849, meninggal di Iskandaria 11 Juli 1905. Pada umur 55 atau 56 tahun, adalah seorang pemikir Muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ide-ide Muhammad Abduh yaitu yang pertama, pembersihan Islam dari bid'ah. Yang kedua, pembaruan pendidikan Al-Azhar. Yang ketiga, perumusan kembali ajaran Islam. Ajaran Islam sejati dengan pemikiran modern. Yang keempat, pembelaan Islam terhadap pengaruh Eropa dan serangan Kristen. Baik, sekian presentasi dari saya, Rozatul Zannah. Tokoh-tokoh selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Zahlia Nur. Yang kelima, Rashid Ridha. Biografi Rashid Ridha. Kelahiran 23 September 1865, Kalamon, Libanon. Meninggal 22 Agustus 1935, Kairo, Mesir. Kebangsaan Utsmaniyah. Ridha Muhammad Rashid bin Ali bin Syamsuddin Al-Husaini, dikenal sebagai Rashid Ridha, adalah seorang intelektual Islam dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.
Pemikiran Rashid Ridha tentang pembaharuan Islam. Yang pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam yang ditumbuhkan. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap pemikiran kaum Jabariyah. Dan yang ketiga, akal dapat digunakan untuk menafsirkan ayat dengan meninggalkan prinsip umum. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Dan yang keenam, Taha Hussein. Biografi Taha Hussein. Kelahiran 15 November 1969. Mahakah, Mesir. Meninggal 28 Oktober 1973, Kairo, Mesir. Pasangan Suzanni Pirisai. Anak Aminah Hussein. Monis Hussein. Beliau adalah salah satu penulis dan intelektual Mesir abad ke-20 paling berpengaruh dan seorang kepala figur untuk renaissance Mesir yang gerakan modernis di Timur Tengah dan Afrika Utara. Julukannya adalah Bapak Bahasa Arab. Ide pemikiran Taha Hussein yang pertama, ide sekularisasi dalam bidang agama. Yang kedua, ide sekularisasi dalam bidang kebudayaan. Yang ketiga, ide sekularisasi di dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat, ide sekularisasi dalam bidang politik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebelum datangnya Napoleon, Mesir adalah salah satu wilayah subur yang menjadi rebutan para penguasa di zaman itu. Letak strategis Mesir tepatnya di daerah Bulan Sabit, yang menjadi daerah perlintasan dengan Hindi dan Eropa melalui Laut Merah. Mesir yang ketika itu dikuasai oleh Kerajaan Utsmani dapat dikuasai oleh Napoleon dengan alasan ekspedisi. Niat Napoleon untuk menjajah Mesir terbaca oleh pemikir bangsa itu. Untuk kemudian mereka mengadakan pendekatan kepada Napoleon, sehingga akhirnya keberadaan Napoleon amat berarti bagi kerajaan Mesir. Sebagai titik awal dari perkembangan pemikiran untuk memperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya telah dilupakan. Napoleon membawa ide-ide baru yang sangat berpengaruh, bahkan dapat merubah pola pikir orang-orang Mesir pada waktu itu. Antara lain, yang pertama pemerintahan republik, dan yang kedua persamaan, dan yang ketiga kebangsaan. Gerakan pembaharuan pendidikan Islam adalah usaha mengubah gerakan yang bertujuan mengubah pendidikan ke arah yang lebih baik. Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Mesir antara lain Muhammad Ali Pasha, An-Tantawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Taha Hussein.